hakikat sholat itu sidratul muntaha. Johirnya takbir Allahu Akbar, rukuk dan sujud itu johir yang kita lakoni, hakikatnya juga tetap kita lakoni. Musyahadah kepada Allah subhanahu, hakikatnya musyahadah. Yang bisa musyahadah dengan benar itu hanyalah ruh Muhammad, subhanallah. Nah, cepat benar sekarang Bipai. Udah sampai setengah jam selesai. Sedikit lagi lah ditambahi. Kalaupun dipisahkan antara arti makna Rahman dan Rahim itu lil mubalaghah, fa makna allazi sudah dibacakan. Ada arti Ar-Rahman, ada arti Ar-Rahim. Ar-Rahman al-ataf ala jami'i khalqihi mu'minihim wa kafirihim. Maka makna Rahman itu diberikan Allah kepada orang kafir ataupun orang muslim. Nah, makanya kalau memandang orang kafir kita jangan benci, nggak boleh benci. Memandang babi nggak boleh benci, karena hakikatnya dia adalah karena pekerjaan Rahman Allah, dari asma Allah Ar-Rahman. Jangan benci kita. Tapi babi mentang-mentang kita tidak benci lalu dimakan, itu salah namanya, ya kah? Nah, makanya kita sebenarnya agama kita datang ini di dunia Nabi itu andaikan tidak bisa tidak berperang dengan orang kafir, tidak berperang dulu tuh. Cuma karena diganggu, terpaksa kalah Nabi berperang, itu aja. Nggak ada tertanam kebencian. Bumi ini bumi Allah, bumi juga milik orang kafir dan orang muslim sebenarnya. Karena orang kafir itu juga hamba Allah sebenarnya kan. Cuma dia tidak mengimani Allah, salah mengimani. Coba tanya kepada mereka, siapa Tuhan kamu? Tuhanku itu katanya yang begini-begini. Tuhanku itu maha pengasih penyayang. Iya lebih sama ya lebih pengasih penyayangnya. Cuma lewat Muhammad Rasulullahnya tidak bisa mencapainya, ya lah, tidak menjalankan Rasulullah. Itu aja ya. Jangan benci kepada mereka. Yang penting kalau mereka berbuat keburukan, barulah kita menahan, menolak. Nah itu aja. Selama mereka tidak berbuat buruk, tidak apa-apa masalah, baiklah kepada mereka. Menolong orang kafir maupun orang muslim sama, adalah manja abil hasanah, mendatangkan kebaikan, sama, tidak apa-apa. Kalau punya tetangga, jangan dimusuhi, dikelengi tetangga. Orang kafir ini jar. Wah. Oh, ini kasihan nya lakum dinukum waliyadin ya biblah. Nah, lakum dinukum waliyadin. Nabi lawan paman Sidin Abu Sufyan memusuhi lah Sidin. Lawan paman Sidin. Siapa paman Sidin? Abu Talib kah? Abu Talib memusuhi lah Sidin? Tidak, malah dipeluk Sidin lah. Beliau menangis karena paman beliau tidak mengucapkan syahadatain. Nah, ini cara berpikir, ini pandangan Nur Muhammad dari segi hakikat. Nah, memandang ini asik nih. Nah, itu amalan orang ahli hikmah. Terpikulah dua makna, johir syariat dan hakikat seperti yang dikatakan oleh Syekh Imam Qusairi tadi. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Jalani sedikit demi sedikit Sidin mengotak-atik. Sekalipun wafajirin, orang-orang pendosa pun kamu jangan membenci kepada mereka. Ya lah. Sekedar diketahui bahwa minuman keras itu tidak boleh diminum, sudah. Benci dalam arti kita tidak mau meminumnya. Jangan melihat minuman keras ada di warung langsung aja diketek, pukul langsung, mentang-mentang bisa main silat kungfu. Langsung aja pakai tendangan berbalik tuh. Wah, ribut orang tukang warung, ganti aja tukang warung. Ya lah, nggak usah itu, nggak usah ribut-ribut, kita tenang aja. Dakwah aja orang supaya orang tidak minuman keras. Nah, ajak orang sedikit demi sedikit, ajaklah manusia itu dengan cara hikmah. Itulah peran dakwah. Jadi peran dakwah itu memang mempolitiki orang lain supaya beragama Allah dengan cara hikmah, bukan dengan cara kasar. Nah, itulah engkau berarti membuktikan Rahman Rahim Allah dalam kehidupan sehari-hari. Itu berarti engkau suhud sebagaimana suhudnya Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kah?
maka suhudlah kita pada asma Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sembahyang kita. Allahu Akbar, suhud hati kita, ruh kita, kesadaran bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, suhud hati kita. Yang kita suhuti berarti Allah lah yang kita suhuti, objeknya Allah, fokusnya adalah Allah. Suhud tuh hakikat tuh, suhud Allah, menyembah kepada Allah tuh hakikat tuh. Nah hakikat tuh tingkat awam, khawas, tingkat khawas deh tuh, khawasul khawasnya hanyalah yang bisa benar suhud pada asma Allah ini hanyalah Nabi besar Muhammad SAW, yaitu yang disebut dengan ruh Muhammad atau nur Muhammad. Berkesadaran itu aja yang penting, supaya tidak ada keakuan kita, sehingga terpilahlah 3 keadaan di sini diri kita, ya Kak. 2 adanya diri Nabi SAW dan adanya Allah. Allah diwakili la ilaha illallah, Nabi SAW diwakili dengan Muhammad Rasulullah. Kita bang, kita harus melebur kepada Nabi SAW pada ruh kita. Jasad kita menuruti syariat sidin, ruh kita musyahadah sebagaimana Nabi, maka bersatu meleburlah kita kepada Nabi dalam hal, bukan sekadar melebur-lebur aja, menyaksikan musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Ulun akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.